Halo, Dari apa mana, Bos? kabar? Halo, Bu. Selamat Baik, apa Bu. kabar? Baik, Bu. Baik. Ya, selamat Ya, malam, Bu. Mau Salam kopi kenal. teh apa jus, selamat Bu? malam. Selamat malam dan juga selamat apa di sini ya? Selamat siang waktu Amerika. Oh, di Amerika, Bu, ya? Iya. Ya, saya Ibu. Ibu Semangkut. Ibu Semangkut. Oh, Oh. ibu Muslim ya? Ya, kebetulan saya diberi link ini. Tadi saya pikir ini link apa. Saya bilang apa tuh CIA kok seperti kayak nama intelijen di tempat tanah yang saya kerja. Oh, Jadi saya terus apa ya ini ya, saya nggak ngerti nih. ini Kok kayak komunitas detailnya. komunitas apologet Kristen, Bu. Iya, jadi Oh, Center gitu. of Indonesian Apologetic. Nah, Oh gitu. Soalnya kan namanya kayak nama, maaf di intelijen kami di sini kan. Iya. memang kami sekarang ini menjadi intelijen di dunia maya untuk apologet. Tak aja Jadi, nih kan. Iya, Bu. Si ayah Ibu yang contoh kita, Bu. Oh gitu. Ayah wae kata orang Sunda tehnya. Jadi di sini itu orang-orang non-Kristen Iya, Kang bisa Charlie. ya orang-orang non-Kristen bisa tanya apa aja tentang kekristenan di sini gitu. Kita akan menjelaskan gitu aja sih. Oh gitu. Jadi tempatnya bertanya tentang kekristenan gitu ya. Iya, betul. Iya. Jadi kita nggak ada salah paham, tidak ada dusta di antara kita. kita tidak salah paham dan juga tidak salah paham. Ya betul. Setuju kalau itu mah artinya teh. Ibu Semungkul ini ya? Semangkut. Semangkut ini kemarin ada yang waktu ada Bu Uti di Jumana tuh. Ibu Semungkul ada situ ya? Baru tadi tuh Bu Uti nggak ada ya. Atau kira-kira mungkin Ibu Semangkut ada mau ditanya tentang kekristenan, Bu? Kita di sini modelnya sharing diskusi. Ibu yang lagi nyangkut, saya tersangkut di Amerika. Oh. Iya. Apa ya paling ya? Excuse me. Oh, I don't think so because I put the key at the left. You can see. Oh, everyone comes. How's everything, sweetheart? Oh, good. Good to hear that. Okay. Enjoy your day. Oh, okay. Enjoy your day. Bye-bye. Punten Kang Erben, itu ada tamu. Oke, silakan Bu. Ya. Lanjut Bu. Iya. Silakan Bu. Iya, punten. Iya. Ayo wayanya. Salam kenal, Bu. Salam kenal kembali Kang Charlie. Tahu nggak Kang Charlie? Itu kakek dari suami saya namanya Charlie. Oh. Suaminya orang Amerika, Bu ya? Ya. Prancis Amerika, jadi diskon 50%. Ayahnya Prancis, ibunya Amerika, jadi kan diskon 50% tuh. Jadi Bu Semungkut ini sudah warga negara Amerika atau masih Indonesia? Tuh masih Indonesia, Kang. Masih ya. Iya. Kang Christian Kusaida tahu nggak ini Kang? Coba kebetulan suami saya itu suka membuat singkatan, kan ngambil nama kakeknya. Jadi suka ngambil singkatan tuh Sisi. Apa tuh Sisi? Ini kan Christian Kusaida kalau disingkat jadi Sisi. Oh iya Sisi, iya benar-benar. Nama saya juga Sisi loh. Iya. Charlie Chai. Oh iya Charlie. Beliau itu Sisi itu namanya ada minuman yang dulu beliau suka, namanya Canadian something. Jadi disingkat Sisi juga. Kan itu mungkin beliau makainya coba Canadian. Ya minuman ini wine. Apa? Canadian something lah. Pokoknya dia singkatnya Sisi gitu. Saya lupa deh. Dulu Ibu di Indonesia di mana, Bu? Sebelumnya? Kayaknya orang Sunda, Bu. Orang Sunda. Oh, Sunda. Tapi daerah Manado, kan Sumangkut. Oh, Sumangkut. Jawa. Jadi ini saya ngeklik ini semoga tidak membuat teman-teman di sana marah ya. Enggak, kita mah terbuka. Iya.
Ini logat Sunda ya mah. Kita mah Di Burka. sini sering Bu, ini teman-teman kita kayak Tristan, kayak Pak Sumarlin, Muni. Oh, Kang Tristan juga ke sini gitu? Iya, santai kami di sini. Kami enggak mau ribut-ribut sini. Di sini kita Tawa. diskusi cantik di sini. Cantik, ganteng, elok. Cantik manis ya. Berarti cantik manis gitu Kang Erben ya. Nggih, sampun. Nggih. Itu paling saya mau nanya apa ya? Oh ya, apa sih apa sih namanya? Apa ya? Coba ini. Saya pengen nanya, siapa sih yang suka disebut Zedek itu? Oh, Melkisedek. Melkisedek itu gimana itu Melkisedek itu? Ceritain dong Melkisedek itu gimana ya? Oke, sebentar Bu ya. Cerita dulu Pak Bagus, aku cari fileku. Iya, Buka dulu, Melkisedek. ya, buka dulu ini ya. Buka dulu apa siapa tahu di Kejadian berapa itu? Sama Ibrani. Tolong ada yang bisa bantu. Ini buka ayatnya dulu. Melkisedek ya. Tentang Melkisedek. Soalnya saya punya teman namanya juga Melki. Kejadian 14. Berarti kalau ada orang Kristen bernama Melki itu berarti mengacu kepada Melkisedek ini kali ya? Belum tentu Bu. Belum tentu. Ayat berapa? 14 ayat 18 sampai 20 ya? Coba dibacakan dulu. Yang dia tidak berbapa dan dia tidak beribu. Hari tidak berakhir. Ini Melkisedek sebenarnya raja raja Salem. atau gimana sih? Sebenarnya ini raja atau gimana sih? Tolong Pak Burhanidis dibacakan. Ya, tapi ini nggak lengkap ininya sih. Di Ibrani. Kayak di Ibrani. Iya, di sini cuma dijelaskan Melkisedek raja Salem. Ya. Di Ibrani berapa? 14 ya. Ibrani 5 ayat 6 sampai 11. Ini ada nih. Ibrani berapa? Di sini sih Ibrani 5 ayat 6 sampai 11 ya. 6 sampai 11. Di sini 7 ya. Ya, nggak apa-apa sih. Coba ya. Ibrani 7. Sudah dapat? Kalau enggak aku minta waktunya Bu ya. Saya akan jelaskan coba mungkin secara saya pakai PowerPoint. Tapi lagi proses masih muter-muter dia loading. Oh, loading. Iya. Apalagi namanya di udara gini kan. Iya. Ya betul nih, di Ibrani 7. Nih. Ya, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan persepuluh dari semuanya. Menurut arti nama Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan ketika ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Bro, saya mau share, ya saya presentasi sedikit Bu ya. Oh, mangga tuh Kang Eben.
Oke, jadi ini kita diskusi di online Zoom ya. Siapa Melkisedek? Nah, itu judulnya. Jadi, Oh gitu, oke. nama Melkisedek itu pertama kali dituliskan dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Dikatakan Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberi kepadanya 1/10 dari semuanya. Kemunculan dan menghilangnya Melkisedek yang tiba-tiba dalam kitab Kejadian memang agak misterius. Jadi di dalam kitab Kejadian ini tidak ada latar belakangnya siapa bapak ibunya. Dan setelah berjumpa dengan Abraham pun kan tidak tahu bagaimana akhir hidupnya, maka disebut misterius. Ia tentu seorang manusia. Namun yang unik bahwa tidak ada data dari mana ia datang, kapan ia lahir, dan siapa orang tuanya, dan bagaimana akhir hidupnya, selain bahwa ia seorang Raja Salem dan seorang imam yang maha tinggi. Jadi dia sebenarnya punya bapak, punya ibu, cuman tidak tahu dan tidak dituliskan. Nah, di situ. Melkisedek dan Abraham pertama kali bertemu setelah Abraham mengalahkan Kedorlaomer dan 3 raja yang bersama-sama dengan dia. Melkisedek ini menyediakan roti dan anggur kepada Abraham dan pasukannya yang kelelahan. Dia menganugerahkan berkat kepada Abraham di dalam nama Allah Maha Tinggi dan memuji Allah karena memberikan Abraham kemenangan dalam pertempuran. Di sini kemudian Abraham mempersembahkan 1/10 dari seluruh barang rampasan terbaik yang didapatkan kepada Melkisedek. Tindakan ini menunjukkan bahwa Abraham mengakui Melkisedek sebagai imam dengan kedudukan rohani yang lebih tinggi darinya. Jadi ini menunjukkan jabatan imam ya. Dalam konteks ini dia raja tetapi sekaligus juga imam. Ini nanti berkaitan dengan Yesus, bahwa Yesus juga adalah seorang imam dan juga dia seorang raja. Tetapi Melkisedek ini imam yang bukan dari keturunan daripada Lewi. Yesus juga adalah imam yang tidak dari keturunan Lewi. Jadi Melkisedek ini akan saya jelaskan ya. Kemudian Melkisedek di dalam Mazmur 110:4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Mazmur 110 ini merupakan Mazmur mesianik yang mengajarkan bahwa Melkisedek diperkenalkan sebagai salah satu tipologi dari Kristus. Jadi Melkisedek itu adalah tipologi dari Kristus tentang kerajaannya, tentang keimamatannya. Kemudian tema ini dibicarakan ulang secara lebih luas di dalam kitab Ibrani sebagaimana tertulis Ibrani 5, 6-11 dan 20, 6 ayat 20 sampai dengan 7-8 cukup panjang di kitab Ibrani. Tapi kalau di Mazmur sama di Kejadian cukup sedikit. Nah, seluruh ayat di dalam Alkitab tentang Melkisedek yang dikaitkan dengan Yesus senantiasa berbicara tentang hal keimamatan. Melkisedek sebagai imam dan juga Yesus sebagai imam. Jadi Melkisedek adalah imam yang bukan dari keturunan Lewi. Yesus juga menjadi imam dari bukan keturunan Lewi. Makanya Yesus adalah imam yang sempurna. Nah, nanti banyak lagi kalau kita kaitkan dengan sekarang imam menurut perjanjian lama dalam ajaran Yahudi, imam berasal dari suku Lewi dan melayani di bait Allah atau kemah suci tabernakel. Namun tidak semua imam dapat masuk ruangan Maha Kudus, hanya imam besar 1 kali 1 tahun, yaitu pada raya penebusan Yom Kippur. Imam besar melakukan ritual pengorbanan darah domba sebagai ganti penebusan dosa umat Israel di hadapan Allah. Mengapa Yesus disebut imam padahal ia bukan keturunan Lewi, bahkan imam untuk selama-lamanya? Menarik juga itu ya. Jadi keimamatan Yesus itu bukan keimamatan dari garis keturunan Lewi, tetapi dari non keturunan Lewi, dan itu menunjukkan keimamatan Yesus itu dikaitkan dengan keimamatan daripada Melkisedek. Jadi Melkisedek ini pribadi yang sangat diagungkan oleh Abraham. Dan Yesus adalah pribadi yang lebih agung lagi. Jadi makanya Melkisedek tipologi dari Yesus. Sekarang kita lihat Melkisedek dan Yesus. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. 6 ayat 10, Yesus telah masuk, dikatakan,
masuk ke dalam tabir sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi mengapa disebut menurut peraturan Melkisedek? Karena Melkisedek adalah imam dan juga menjadi raja, tapi bukan dari keturunan Lewi. Nah, di situ. Jadi kita lihat di sini, Yesus imam yang bukan dari keturunan Lewi sama seperti Melkisedek. Ia seorang imam padahal ia bukan keturunan Abraham atau Lewi. Bahkan Abraham memberikan persembahan persekutuan kepadanya. Kemudian Yesus dipilih Allah menjadi imam untuk selama-lamanya seperti Imam Melkisedek dalam kitab Kejadian 14 ayat 8-20. Imam yang terhormat yang memberkati berdoa bagi Abraham dan keturunannya. Jadi Melkisedek berdoa untuk Abraham dan keturunannya, dan Yesus menjadi imam untuk seluruh umat manusia. Jadi lebih besar. Yesus perintis berjalan lebih dahulu untuk menyiapkan jalan bagi orang-orang yang akan datang setelahnya. Ini merupakan penegasan dari Ibrani 5:8-9 di mana Yesus telah menjadi sumber pokok keselamatan yang kekal abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, di sini jadi 6 ayat 20 dikatakan Yesus sebagai perintis, tetapi di dalam Ibrani 5:8 dikatakan Yesus menjadi sumber pokok keselamatan. Nah, di sini. Melkisedek dan Yesus itu kita lihat lagi Ibrani 7 ayat 1 ya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Melkisedek adalah Raja Salem, Imam Allah Maha Tinggi menyongsong dan memberkati Abraham. Yesus juga memiliki gelar sebagai Raja Damai. Lukas 19 ayat 38 dikatakan diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Juga, Yesus juga disebut sebagai imam besar yang lebih tinggi daripada Harun. Mempersembahkan dirinya sebagai korban sempurna bagi penghapusan dosa. Olehnya seluruh umat manusia yang percaya diberkati. Jadi, keimamatan Yesus dikaitkan dengan Melkisedek. Imam untuk selama-lamanya. Dan Yesus juga imam untuk selama-lamanya. Nah, Ibrani 7 ayat 2, kepadanya Abraham memberikan persepuluhan dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek, pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Jadi Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, artinya, nama Melkisedek artinya ini, pertama Raja Kebenaran, Raja Damai Sejahtera. Dan data menunjukkan bahwa Melkisedek memiliki posisi yang terhormat, lebih tinggi dari Abraham, sebab ia menerima pemberian perpuluhan. Dari arti namanya sangat tepat sebagai tipologi Yesus, sebagai Raja Kebenaran dan Damai Sejahtera. Ada ayatnya Yohanes 1, 14 dan 17, bahwa di dalam Yesus diberikan damai sejahtera, kasih karunia demi kasih karunia, dan seterusnya ya. Baru Yesus pusat sentral seluruh ibadah Kristen. Ia pemimpin ibadah kepada Allah. Ia imam besar yang mengadakan pendamaian melalui kurban yang dipersembahkan di ruangan Maha Kudus. Jadi ini berbicara tentang Yesus sebagai imam, tipologi. Sedikit lagi mungkin ini. Ibrani 7 ayat 3, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Di sini kita melihat bahwa setiap kali tokoh disebutkan dalam kitab Kejadian, penulis biasanya memberitahukan latar belakang atau silsilah tokoh tersebut. Namun tidak ada keterangan demikian dengan Melkisedek. Ia disebut tiba-tiba dalam Kejadian 14 ayat 8-20 dan setelah itu tidak ada lagi kecuali di Mazmur 110 ayat 4 dalam surat Ibrani. PL tidak menyebutkan siapa ayah dan ibunya, kapan lahir dan kapan dia mati. Jadi ayat ini tidak berarti bahwa Melkisedek benar-benar tidak mempunyai ayah atau tidak mempunyai ibu atau tidak mempunyai kerabat atau bahkan ia seorang malaikat, tidak. Ayat ini hanya menunjukkan bahwa Alkitab tidak mencantumkan daftar keturunannya dan tidak mengatakan apa-apa mengenai awal dan akhir hidupnya. Itu artinya di sini. Dan ini sudah pernah digali orang dari teks Yunani yang memang pengertiannya seperti itu. Oleh sebab itu, maka ayat ini dapat diterjemahkan, tidak ada orang yang tahu ada bapaknya atau ibunya atau dari mana asalnya. Tidak ada orang yang tahu kapan dia lahir dan kapan dia mati. Namun Melkisedek seperti anak Allah dan tetap menjadi imam untuk selamanya. Nah, di situ. Jadi Ibrani 7 ayat 3 ini tidak berbapa, tidak beribu,
Dan oleh sebab Melkisedek dijadikan sama seperti anak Allah, ini menunjukkan bahwa Yesus sang anak Allah jauh lebih penting daripada Melkisedek. Karena dikatakan Melkisedek dijadikan sama seperti anak Allah. Artinya bahwa Yesus yang anak Allah itu jauh lebih penting daripada Melkisedek. Istilah imam tidak sama dengan imam besar yang biasa dipakai kepada Yesus. Imam merupakan istilah umum yang dipakai untuk menyebut imam-imam dari setiap tingkatan. Sedangkan imam besar agung hanya dipakai untuk imam tertinggi yang memimpin semua imam. Oleh karena itu, Melkisedek melambangkan Kristus yang abadi, yang keimamatannya tidak pernah berakhir. Yesus tidak pernah berhenti menjadi imam. Hal ini terbukti bahwa Yesus pengantara manusia kepada Allah untuk selamanya. Jadi Yesus di surga menjadi pengantara. Itu membuktikan bahwa Yesus seorang imam yang menjadi pengantara kita kepada Allah. Gitu. Jadi Yesus itu imam besar yang mendamaikan manusia dengan Allah oleh darahnya yang sempurna satu kali untuk selamanya. Maka dikatakan di Ibrani 7, 21-22, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jelas. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamnya tidak akan beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab hidup senantiasa untuk pengantara mereka. Sebab yang besar demikian yang kita perlukan, yaitu saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa. Ini menunjuk kepada Yesus, yang tidak seperti imam besar lain. Jadi imam-imam itu semua berdosa, yang lain, Imam Harun dan sebagainya, tapi Yesus tidak. Sejauh itu, Bu. Iya. Wow, ini apa ya, PowerPoint-nya lengkap banget ya teman-teman. Jadi Melkisedek itu tipologi dari Yesus, Bu. Itu berbicara tentang keimamatan Yesus yang selama-lamanya. Jadi Gitu ya. kalau konteks di hukum Taurat, imam itu kan mempersembahkan korban untuk pendamaian manusia dengan Allah, untuk penebusan. Dan Yesus menyempurnakan itu dengan dirinya sendiri, dengan kematiannya. Nah, seperti itu penjelasan saya. Boleh Ibu tanggapi, silakan. Ya. Pertama terima kasih ya Bang Erben, Bang Erben Channel. Terima kasih sudah diberikan penjelasan sebegitu rupa. Bahkan dari slide-nya itu kayaknya kok komplit banget ya. Saya cuman pernah lihat videonya, ada yang menyebutkan tentang Melkisedek, tapi saya belum begitu paham. Mungkin harus dicerna pelan-pelan barangkali kan. Kalau sekali saja langsung paham ya, nggak mungkin lah ya kan ya. Iya, nanti Ibu bisa putar di video saya, di channel Erben Channel, ada juga Melkisedek Erben Channel gitu muncul biasanya. Oh. Iya, saya sudah pernah bahas materi ini. Oh, pantesan dari cara panjenengan menyampaikannya itu kok kayaknya familiar sekali begitu. Familiar sekali. Iya. Jadi ternyata itu Melkisedek ya. Terus Ya, sepanjang yang kita baca data masih seperti itu, Bu. Dan saya coba cari data-data, nggak ada lagi lebih dari itu. betul. Iya. Iya. Jadi berarti ini adalah seorang imam yang dimuliakan oleh Abraham, ya? Iya. Di zamannya, sampai-sampai beliau memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Iya, betul. Wow. Yang kita tahu beliau mempunyai banyak sekali hewan-hewan ternak, kemudian perangkat-perangkat, gitu ya, luar biasa ya. Artinya waktu itu kan memang Abraham kan seorang yang terhormat ya, orang kaya juga. Tetapi Melkisedek ini adalah seorang sosok imam, tapi memang tidak ada data ya, siapa ayah ibunya, kapan dia lahir, kapan dia mati. Tetapi itu semua menjadi sebuah yang misteri, dan itu menjadi tipologi dari kehadiran Mesias, itulah Yesus. Maka di dalam
Oh iya, maaf, silakan Bang Erben. Ya, jadi itu tipologi, Bu, tipologi dari Yesus sendiri di situ. Bukannya ini saya sempat juga membaca itu, bukan baca sih, melihat videonya, bahwa ada dugaan sinyalemen bahwa Melkizedek ini adalah malaikat. Memang Bagaimana ya, ada yang mengatakan kalau menurut panjenengan bagaimana? Karena pertama kemuliaannya, bagaimana mungkin seorang Abraham memuliakan orang lain kalau tidak orang itu betul-betul mempunyai ketinggian. Kemudian yang kedua, bahwa tiba-tiba ia menghilang dari struktur di dalam kejadian, struktur kitab kejadian tiba-tiba menghilang. Jadi diasumsikan jika Melkizedek dianggap sebagai malaikat yang turun. Bagaimana menurut panjenengan ini? Ada nggak yang kepikiran ke arah itu gitu? memang pernah kita dengar orang membuat pernyataan seperti itu, tetapi kan tidak ada datanya juga. Tetapi kalau dari data ini kan kita melihat bahwa Melkisedek itu memang seorang manusia ya. Cuman ya data-datanya secara detailnya tidak ada di situ. Itu aja yang bisa kita jelaskan. Dan dia menjadi tipologi dari Yesus sendiri. Tipologi ya. Iya. Nah, sejauh itu Bu yang bisa saya jelaskan. Atau teman-teman yang lain silakan ditambahkan. Ya mungkin jika ada yang kayak Sisi, apa kabar Sisi? Sisi, Ya Bu. Jadi kan Bang gini, Sisi. ya, Melkisedek ini kan imam, ya kan. Tapi imam bukan dari garis keturunan Lewi. Itu. Jadi mengapa tadi dalam paparannya seperti itu? Jadi Yesus itu juga bukan dari suku Lewi, tapi dia imam. Gitu. Imam yang menjadi perantara, ya, antara Allah dengan kita. Itu. Jadi di dalam kitab Kejadian itu sebenarnya kejadiannya itu kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, ya, itu kan ada saudaranya Abraham, ya, sepupunya ya, itu Lot, ya kan gitu. Iya, sepupunya ya. Iya, jadi di sini ya dalam Kejadian 14 itu raja-raja yang pernah menjadi sekutu berperang di lembah Sidim, ya. Lalu ada di situ keponakan Lot, itu ditawan. Nah, jadi ketika mendengar keponakan Abraham ini si Lot ini ditawan, maka Abraham dia berangkat untuk merebut kembali, ya kan, dan si Lot ini dan harta bendanya. Nah, itu jadi dikerahkanlah ada 318, ya kan, prajurit dari Abraham ini, ya. Lalu ketika ketika Abraham ini, ya, kembali dari kemenangannya atas, kalau dilihat di situ di dalam Kejadian 14 itu Raja Sodom yang namanya Kedorlaomer. Nah, kemudian Raja Salem itu imam Melkisedek itu menerima si Abraham ini. Nah, lalu si Melkisedek ini kemudian membawa roti anggur, ya, mengucapkan berkat atas Abraham, sehingga Abraham memberikan persembahan 10 kan gitu. Nah, dalam Mazmur 110 juga Raja Daud menciptakan itu juga, ya. Engkau adalah imam selamanya dalam peraturan Melkisedek kan gitu. Nah, dalam Ibrani 7, jadi tidak hanya dalam masa Abraham, tapi juga masa King David juga itu muncul kembali gitu ya? Iya, jadi dalam Mazmur 110 itu Raja Daud mengutip kembali gitu loh. Nah, sebenarnya dalam Mazmur 110 ini Raja Daud, ya, dalam Mazmurnya itu dia ini merujuk kepada nubuatan kepada Mesias itu. Yesus itu. Makanya disebut engkau adalah imam menurut peraturan Melkisedek kan gitu. Nah, kembali lagi dalam Ibrani pasal 7 tadi, ya kan? Dan yang tadi yang dibacakan oleh teman-teman, ya. Jadi memang
Yesus ini ya tipologinya dari Imam Melkisedek, kan gitu. Karena yang dikatakan dalam Imanin 7, ya, harinya tidak berawal dan tidak berakhir, ya, dia tidak berbapa dan tidak beribu, kan gitu. Dia raja damai, ya, dia raja kebenaran, dan seperti itu. Nah, sehingga kalau dilihat dari situ, siapa ya, sosok figur Imam Melkisedek ini, kan gitu. Makanya itu juga dikatakannya dialamatkan ya kepada Yesus itu, gitu. Bahwa dialah imam menurut peraturan Melkisedek. Nah itu. Nah jadi kalau di dalam ininya ya dalam maknanya ya, Yesus itu raja kebenaran yang kerajaannya adalah kerajaan damai. Jadi dalam kitab Ibrani ya, ketika dirujuk kepada Melkisedek sebagai tipologi Kristus, dalam arti bahwa Yesus Kristus itu adalah seorang imam bukan dari suku Lewi tadi, saya katakan. Sama kayak Melkisedek. Melkisedek itu bukan imam dari suku Lewi. Nah, Yesus juga bukan seorang imam dari suku Lewi. Itu. Jadi Yesus tidak melakukan pekerjaannya dalam tabernakel duniawi, tetapi Yesus melakukannya dalam realitas surgawi. Kenapa? Karena Yesus adalah seorang imam ya, bukan dari suku Lewi, tetapi imam abadi, gitu. Imam yang tidak memiliki awal dan akhir. Nah, itu. Jadi dialah perantara antara kita dengan Hasyim itu, ya kan, Allah itu. Nah seperti itu Bu. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi kenapa di dalam kitab Kejadian dia tidak tercatat secara detail, ya kan? Dia dari mana, asal dari mana, ya kan? Karena memang penulis kan itu kan Musa. Ya, jadi Musa itu tidak mengutamakan latar belakang asal usul dari si Melkisedek ini. Tetapi Musa menekankan bagaimana ya seorang Melkisedek ini yang bukan dari keturunan suku Lewi, dia menjadi imam. Gitu. Ya. Apa peran dia? Memberkati Abraham. Gitu. Memberkati Abraham. Nah, itu. Abraham. Iya. Jadi karena kalau dia bukan imam, dia tidak berhak untuk melepaskan berkat. Gitu. Memberkati Abraham. Tapi karena dia imam, ya kan, maka dia berhak untuk memberkati Abraham. Nah, seperti itu, Bu. Nah, hubungannya dengan perjanjian baru seperti yang dikatakan oleh LRB dan yang saya jelaskan tadi. Itu. Jadi inilah tipologi dari Mesias itu, Yesus Kristus itu. Bahwa dia adalah imam bukan dari suku Lewi. Gitu. Tapi imam menurut peraturan Melkisedek. Gitu. Imam yang adalah raja kebenaran, raja damai, ya, harinya tidak berkesudahan, karena Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, gitu loh. Kan gitu. Yesus juga tidak berbapa dan tidak beribu, walaupun dia lahir dari rahim seorang perempuan, kan gitu. Nah itu Bu. Jadi memang inilah tipologi dari ya Mesias itu, Yesus Kristus itu Bu. Gitu. Itu Silakan mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi. ini barangkali nih Bang Sisi, karena apa ya? Saya sekarang malah jadi terpikirkan tentang Alfa Omega itu. Kalau di dalam Islam Alfa Omega itu kan apa namanya ya? Saya ingat awalu, kemudian wal akhiru. Jadi yang awal dan yang akhir. Awalu double W, awalu wal akhiru double A juga. Nah, kalau di Islam Bu, saya mau tanya, kalau di Islam itu al-walu dan al-khairu itu merujuk kemana? Al-akhiru. Iya. Kalau di dalam Islam yang kami kenal, itu terminologinya mengerucut kepada Allah.
gitu. Allah. Di Allah Allah. Allah itu awwalu wal akhiru, akhir. Ya, jadi awwalu akhiru. Jadi yang awal dan yang akhir. Ya. Jadi Sementara merujuk kepada kalau Allah ya. iya, jadi mungkin perbedaannya barangkali di situlah ya. Kalau tadi teman-teman menyatakan kan alfa omega itu kan abjad yang pertama dan abjad yang terakhir ya. Jadi untuk menunjukkan sebagai pertama dan terakhir ya. Kalau di dalam Islam tidak dalam bentuk abjad, misalnya alif dan apa gitu kan. Kalau dalam ya alif dengan ya gitu misalnya. Tapi kalau di Islam langsung dalam wujud katanya gitu. Langsung dalam bentuk kata yang memang bermakna yang pertama dan yang terakhir. Awwalu menu akhiru. Gitu. Ini mungkin ini yang berbeda gitu dengan terminologi di dalam Islam. Nah, gimana pendapat panjenengan gimana itu, Mas Sisi? Ya, jadi memang kalau kita merujuk kepada yang awal dan yang akhir, ya kan, bahwa Yesus yang awal dan akhir. Nah, di sini Bu nanti koneksinya bahwa Yesus itu ya adalah satu dengan hakikat Allah itu sendiri. Oh gitu. Oh gitu. Ya. Jadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri karena memang dia firman Allah gitu. Firman Allah yang menyatu yang ada dalam diri Allah. Berarti dia Allah. Itu. Karena Allah itu yang Alfa dan Omega. Gitu. Makanya saya tanya sama Ibu, dalam Islam itu merujuk kepada siapa? Nah, itu Bu. Jadi dalam Kristen juga seperti itu, Bu. Mengapa Yesus dikatakan yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega? Ya. Karena memang hanya Allah yang awal dan yang akhir, gitu loh. Nah, gitu. Ya, mungkin kalau dalam nanti kan kita kan ini lagi seperti yang banyak diskusi dia itu. Kalau saya kan yang penting kan kita menghormati keyakinan masing-masing kan gitu. Jadi kalau memang ada penjelasannya dan ada dasar itu di Wahyu itu, Bu. Wahyu pasal yang pertama itu kalau salah yang Alfa dan Omega itu. Kitabnya. Jadi gitu, Bu. Jadi di Wahyu ya. Ada di Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17, Wahyu 2 ayat 8, dan Wahyu 22 ayat 13. Ada 4 ya? Ya. Jadi artinya itu lebih kepada pertama bahwa Alfa Omega itu adalah Allah, kemudian dilekatkan kepada Yesus, peace be upon him, gitu ya? Atau gimana? Atau saya salah? Gini. Jadi orang Kristen kan melihat Yesus ini berdasarkan Alkitab kan dari dua sisi, dua sudut pandang. Yang pertama, kami orang Kristen melihat bahwa Yesus itu memiliki sifat keilahian. Kenapa? Karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Tetapi di satu sisi yang lain, dia juga memiliki sifat kemanusiaan, di mana dia dilahirkan oleh seorang wanita perawan. Jadi ada yang disebut dengan dua natur Kristus. Jadi dua natur Kristus ini selalu kami lihat secara bersamaan, bisa kami bedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi Yesus Alfa dan Omega, karena memang dia adalah firman. Di dalam ajaran Kristen kan firman itu kekal. Kekal di mana? Di dalam diri Allah. Jadi karena firman kekal di dalam diri Allah, maka firman itu adalah Allah. Dan Yesus adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah itu, diutus oleh Allah ke tengah-tengah dunia ini melalui rahim perawan Maria. Untuk apa? Untuk memberikan keselamatan, memberikan pengampunan dosa, memberikan ajaran etika dan moral, dan juga menjadi penguasa dan pemilik hidup manusia yang percaya. Jadi Alfa dan Omega di situ artinya memang
Ya karena Yesus itu adalah firman itu. Karena dia memiliki sifat dan hakikat firman yang kekal. Karena kan firman kan bukan ciptaan, tapi kekal di dalam diri sang pencipta. Nah, sejauh itu dulu Bu. Mungkin kalau Ibu mau tanggapi boleh. Ya, ya. Terima kasih ya, Kang Erben ya. Ya, sama-sama Bu. Sama-sama. Jadi berarti tadinya asal muasalnya tentang alfa omega itu adalah memang dilekatkan kepada Allah, kemudian apa namanya itu karena dianggap Yesus Kristiapanhim sebagai perwujudan dari firman, maka yang dilekatkan kepada diri Allah tadi langsung dilekatkan pula kepada diri Yesus Kristiapanhim, begitu atau gimana? Apa Gini, saya sendiri? saya kasih Keliru, gambaran Kang dulu. Erben? Mungkin saya kasih penjelasan lebih ringkas gini Bu. Jadi di Ini dalam sekarang yang lagi ini nih di mana ini yang lagi nongol ini? Dalam kitab apa ya nongol ini? di dalam kitab Filipi pasal 2 itu Bu. Filipi pasal 2. Jadi gini Bu, di dalam iman Kristen Allah itu Iya. Esa. Itu ya jelas Allah itu Esa. Allah yang Esa ini sejak kekal dia memiliki firman di dalam dirinya. Dia memiliki roh di dalam dirinya. Firman itu berbicara tentang hikmat, pengetahuan, pikiran, ilmu, logos, bahasa Yunaninya Allah. Jadi karena Allah kekal, firman-Nya kekal. Dan tentu kita tidak bisa lepaskan bahwa Allah ini sifatnya maha kuasa. Jadi Allah yang maha kuasa, yang kekal memiliki firman, dia menurunkan firman itu menjadi manusia yang disebut dengan inkarnasi. Bukan dikasih nasi Bu ya. Jadi firman itu inkarnasi menjadi manusia. Jadi bukan Bapa di surga itu yang inkarnasi jadi manusia, bukan. Tapi firman bukan. Yang benar itu yang berinkarnasi adalah firman-Nya di dalam rahim perawan Maria. Maka disebut, jadi itulah Yesus. Jadi Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia, di mana Yesus dalam kemanusiaan ini kan dia sempurna. Penuh ajaib, penuh kemuliaan, tidak berdosa, diberi kuasa mengampuni dosa, diberi kuasa untuk menyelamatkan, diberi kuasa untuk segala sesuatu yang terbaik untuk kita, menjamin kita masuk surga di situ. Jadi nanti kalau kita membaca Alkitab, tidak ada dalam catatan Alkitab yang mengatakan bahwa Bapa di surga, Allah Yahweh itu, ujuk-ujuk jadi manusia. Enggak. Tapi firman-Nya yang kekal di dalam dirinya, itulah yang diturunkan menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Seperti itu ajaran Alkitab. Bagaimana menurut Ibu? Apa ada yang mau dipertajam? Saya lihat tadi itu waktu disampaikan, mungkin ya barangkali memerlukan perenungan ya bagi saya, karena saya menangkap ada sesuatu yang berbeda, begitu. Iya, ya tentu mungkin Contoh berbeda. dari Filipi yang terakhir, Filipi 8:6 tadi, kalau di sini itu dikatakan setelah ada pernyataan, ada statement bahwa bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, kemudian tutup statementnya dengan yaitu Yesus Kristus. Jadi ada suatu yang meloncat Tuhan. dari statement yang terfokus pada Bapa, lalu terjadi loncatan kepada diri Yesus. Ini yang menurut saya masih menjadi tanda tanya besar. Artinya mengapa ada perbedaan lah begitu. Mungkin lebih pasnya mengapa ada perbedaan dari perkataan yang menyebutkan Bapa, kemudian berakhir dengan yang menyebutkan Yesus Kristus. Itu aja yang menurut saya
Oke, Atau mungkin ada ayat lain yang menjelaskan atau bagaimana saya? mungkin bisa saya jelaskan. Bro Bonerges, ayat yang tadi mungkin perlu kita bacakan sama Ibu. Kalau Ah. menurut sebelum Erben, kalau menurut Bu Sumungkut, Allah dengan Tuhan itu sama enggak? Oh, ini pertanyaan menarik ya. Mm-mm. Sama atau beda? Kalau menurut Ibu Allah dengan Tuhan. Wah, Ibu Semangkut ditanyain ini. Hahaha. Yes. Oke, gini Bu. Mungkin kalau Ibu di Amerika kan sebenarnya gampang sekali sih membedakan artinya ini. God and Lord. Tapi kalau di bahasa Indonesia agak riskan orang menjelaskannya, tapi nggak apa-apa. Di sini mungkin Karena saya bacakan. saya Ya. ini kan punya, karena suami itu kan diskon 50% Perancis tuh. Nah, negara Perancis kan negara yang sangat sangat kental ya kekristenannya dalam sejarah kekristenan. Iya, betul. Karena di Kalau sana Amerika, memang kalau Amerika mah ini liberal. Tapi kalau sisi Perancis itu sampai terkenal sekarang, Calvinisnya. iya betul. Jadi sangat Calvinis. kental sekali gitu kan. Iya. Makanya saya punyanya ya Injil bahasa Inggris. Oke Bu, mungkin kalau Ibu lihat nanti di bahasa Inggris, ini akan lebih mudah dipahami ya. Contoh dalam 1 Korintus 8:6 ini ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Allah di sini God ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya Theos, yaitu Bapa. Itu Filipian berapa ya itu ya? 1 Korintus 8 ayat 6. Oh, bukan Philip lagi ya? Bukan, udah beda lagi ya. Ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kalimat berikutnya sangat penting. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk dia kita hidup. Jadi segala sesuatu berasal dari Allah, yaitu Bapa itu. Dan satu, ya. Coba saya lihat edisi bahasa Inggrisnya ya Mas Nggih. Atau bahasa Inggris saja, Bro Bonerges. Iya. Nah, Ibu Semangkut ditanyain ini sama si Kang C. 1 Korintus berapa? Ayat 6. ayat But 6. to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan God itu kan Allah, sementara Lord itu kan Tuhan. Kalau di bahasa Inggris memang membedakan God dan Lord itu sangat mudah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia Allah dan Tuhan dalam konteks Muslim memang kadang sukar untuk membedakan. Karena sebagian besar Muslim ya mengatakan Allah itu namanya Tuhan. Tuhan itu namanya Allah. Allah itu namanya Tuhan. Jadi Yesus itu Tuhan dalam pengertian Lord. Tetapi Lord untuk Yesus dia adalah Tuhan Tuhan di atas segala Tuhan. Bahkan nanti Bu kalau kita mau belajar latar belakang etimologi kata Tuhan dalam bahasa Indonesia sebenarnya itu berasal dari bahasa Melayu dari kata Tuhan. Jadi Yesus itu adalah Tuhan, tetapi dia Tuhan di atas segala Tuhan. Kenapa? Karena Yesus itu kan di dalam Matius 8 bisa ditunjukkan bro. Matius 28 ayat 18 itu ya. Bahwa Yesus itu berkuasa di bumi di surga. Di situ dikatakan oleh Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 18. Dan ini nanti sangat berkaitan dengan Filipi pasal 2 tadi ya. Matius 28 ayat 18 bro. Ayat 18. Nah, Matius 28 ayat 18 ini kan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bahkan di ayat 20 dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi, Yesus yang adalah Tuhan itu ya? Itu iya. Dari mana? Buku yang mana itu ya? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kitab Matius 28 ayat 8. Iya, ayat 18 sampai ayat 20. Matius 28 dari 18 sampai 20. Iya. Bahkan nanti kalau mau kita lihat banyak ayat-ayat lagi tentang ketuhanan Yesus, ya Yesus Tuhan ini artinya memang penguasa ya, otoritas.
dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 ada lagi nih sangat jelas sekali. Jadi bahwa Tuhan Yesus itu artinya penguasa, penguasa Yesus. Penguasa Yesus ini menunjukkan bahwa kuasa yang dimiliki Yesus itu adalah kuasa yang berasal dari Allah. Baru kuasa yang bagaimanakah kuasa Yesus itu? Dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Dia berkuasa untuk menyelamatkan kita masuk surga. Dia berkuasa atas maut. Dia berkuasa atas iblis. Itulah kuasa Yesus. Maka Yesus berkuasa di bumi di surga. Coba bro, di dalam Kisah Rasul 2:36. Kisah Rasul 2:36. Kisah 2 ayat 36. Sebenarnya kalau apa sih, saya punya slide untuk menjelaskan ya, tapi kita bicara bincang-bincang santai aja. 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi ketuhanan Yesus, kepenguasaan Yesus adalah kepenguasaan yang berasal dari Allah, diberikan oleh Allah. Sebagaimana tadi di Matius 28 ya, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi ketuhanan Yesus itu berbicara tentang kepenguasaan Yesus. Di mana kepenguasaan Yesus itu adalah kepenguasaan yang seutuhnya diberikan oleh Bapa kepadanya. Makanya Yesus berkatakan kan, aku tidak dapat melakukan apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa-Ku. Jadi benar-benar bahwa Yesus itu mengerjakan kehendak Bapa untuk kita. Apa kehendak Bapa itu? Supaya di dalam Yesus kita dihidupkan, supaya di dalam Yesus kita diperbaharui. Nah, seperti itu dulu. Mungkin Ibu mau memberikan tanggapan. Ya, baik, terima kasih. Saya ini aja kalau di Al-Quran, saya jadi senyum karena waktu tadi Kang Erban menyampaikan Kisah Rasul 2 ayat 36, saya jadi tersenyum karena ingat di Quran itu kan ada satu surat yang terkenal untuk menghadapi sakaratul maut. Itu surat ke-36. Gimana Surat isinya, Pak? Yasin. Iya, Surat gimana? Surat Yasin. Makanya saya ketika ini panjenengan menceritakan tentang ayat yang Kisah Rasul, dari Kisah Rasul 2:36, ingatan saya langsung melayang ke ini, surah ke-36, yaitu surah Yasin. Itu aja, jadi keinget gitu aja. Oh, Kalau surat Yasin itu kalau nggak salah kan 78 ayat. 78. Saya itu sekarang mikirnya gini loh, Kang Erban. ya Bu. Pertama, mungkin teman-teman yang apa ya, yang mungkin mengenal saya kalau pas lagi ke ini, ke Zoom, mereka mengenalnya saya sebagai orang yang ya, yang berusaha untuk ya lunak begitu ya, orang yang lunak. Terus ini mungkin karena, excuse me, who is that? Who is it, please? Oh, Brief. Good to know that it's you. Yeah, I'm on the platform of discussion with some of the Christian apologets here. Are you okay, Brief? Thank you. Oh my goodness. I think I love you three. I think I love you three. You're gonna say I love you too? Oh, 4. Oke. Saya punten ya Kang Erban, ini guyon sama suami. Iya, I ya. love you for. I love you for. I love you 4. Yes, bro. I think so.
Oh, uh, I'm gladly to do that. Wherever come, bro. I think yes, I love it too. Okay. Ya. Oh, saya salah. Ternyata surat Yasin surat 36 itu 83. Tadi saya bilang 78 ya. Keliru deh. Enggak ding. 83 ding. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi kan nggak lihat surahnya. Itu biasanya dibacakan. Ya kita tukar-menukar informasi ya, Kang Erben ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Enggak, Kang Charlie, Siap. Kang 86. Sis. Ya, kalau di dalam Islam ada satu surah. Saya cuma ngambil tadi karena pas terakhir ada tulisan ayat 36 bahwa pada surat ke-36 itu ada si Akang nih. Apa ini? Ini surat apa ini, Kang? Surat apa ini, Kang? 83 ya? Ya. Ya, surat ke-36 yang menyatakan tentang apa ya namanya? Bacaan yang disampaikan kepada orang yang dalam sakratul maut untuk memudahkan bagaimana ruhnya bisa keluar dengan ini ya, dengan tenang gitu. Jadi dibacakanlah surat Yasin. Beda sama di Amerika sini. Kalau di sini orang sakratul maut malah disuruh sendirian. Saya ingat, ya kalau di dalam Islam ditemani, dibacakan surah Yasin sampai mengembuskan nafas yang terakhir. Itu kalau si tuan rumah, keluarganya bisa. Paling tidak ya dibacakan barangkali entah seberapa mampu lamanya mereka membacakannya gitu. Supaya ruhnya bisa kembali dengan tenang dan tidak menimbulkan gejolak-gejolak gitu. Kan namanya kita sering dengar ada orang yang tutup usia dengan gejolak-gejolak. Nah ini kalau dia memang sangat sakit sekali, mungkin jadinya tidak meraung. Kalau dia misalnya ternyata memang sudah tidak sadarkan diri karena penyakitnya, minimal dia bisa mendapatkan rasa yang teduh begitu, dapatkan keteduhan sebelum akhir hayatnya. Nah kebetulan memang di surat Yasin ini itu ada, ini kalau admin bisa bantu nggak admin bukain surat 36 ayatnya itu 9 sama 70. Wah ini adminnya gesit ya tangannya ya, cepet banget. Iya, 69 sama 70. Tapi kalau di Indonesia sekarang, Bu, sedang sensitif kalau orang Kristen bahas-bahas Quran, jadi agak takut aku bertanya. Oh gitu. Ya, Kan jadi dengan Ibu Semangkut kan di Amerika ya, mudah-mudahan. iya, masalahnya kan Ibu di Amerika aman, kami yang di sini yang beda ceritanya. Di sini beda, Iya, di sini beda Kang. Kalau di iya, Amerika sih malah beda, iya, memang. malah yang demo-demo itu. Oh ini udah waktu sholat berarti suami tadi udah kode tadi. Lu nggak tahu nih saya nih aplikasi saya lupa diklik, maklum aja lah Kang. Dia kalau lupa diklik untuk di stop, dia eh, jalan terus tuh, nggak tahu di mana carinya tuh. Semoga tidak mengganggu ya Kang ya. Dia halus kok. Itu kelihatan di ayatnya gitu Kang. Coba di ayatnya Kang, di lafaznya Kang, di ayatnya Kang. Nah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu syi'ra
وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Kami tidak mengajarkan syair. Syi'ra itu, kalau nggak salah itu syair ya. Kepadanya Muhammad, nyanyi kepada Muhammad. Dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Nah, ini kelihatan, ini kan kitab yang jelas itu maksudnya ayatnya kan ayat 69 nih. Itu kan ada kata Quran, yang kedua dari belakang dalam bahasa Arabnya itu yang ada kedua dari belakang. Mungkin kalau kursornya itu yang pertama tuh terakhir, yang kedua dari belakang. Nah, wa Qur'anun. Nah, ya terus berikutnya yang kedua dari belakang. Dari belakang. Ya. Ya, nah itu artinya itu kan lafaz wa Qur'anun. Ya. Wa Qur'anun. Qur'anun itu ya kitab Al-Quran. Jadi bedanya kalau di dalam Islam itu nama kitabnya langsung ada di dalam Quran tersebut. Dan kalau itu ada kata mubin, mubin itu artinya kan jelas ya di sini ya, kitab yang jelas. Jelasnya karena memang kalau dari Iqra itu Quran dari Iqra artinya bacaan, bacalah. Jadi Quran artinya bacaan, kitab yang selalu dibaca. 69 itu ternyata memang surat yang pertama kali diturunkan itu putaran dari rotasi dari angka 69 pasti 96 kan. Nah, itu yang maksudnya mubin itu. Mubin itu kan jelas, kitab yang jelas ngomongnya tentang Quran diletakkan di ayat 69. Bahwa memang Quran itu pertama kali diturunkan itu adalah surat 96. Jadi dari construction itu ada hubungan dengan historikalnya. Secara historik ini Quran diturunkan pada surat 96. Itu kan putaran dari 69. Nah gitu. Jadi maksudnya kenapa putarannya kalau 69 diputarkan jadi 96. Naik jadinya. Kayak skrup kalau diputar ke bawah jadi 69, putar ke atas jadi 96. Jadi kalau mengikuti Al-Quran, putaran Anda akan naik gitu. Akan Anda derajatnya naik gitu. Boleh bertanya, Bu? Monggo. Apakah di zaman Nabi sudah ada ayat-ayat kayak gini, Bu? Gimana, Kang? Apakah ayat yang contoh surat 69 itu sudah ditentukan sejak zaman Nabi? Oh gitu. Karena setahu saya kan dulu tulisan Arab itu kan sambung aja semua sama kayak tulisan Ibrani atau tulisan Yunani juga dulu. Di manuskrip tuanya itu kan belum ada penomoran, belum ada pembagian. Maksud aku kan kalau tidak ada di zaman Nabi model apa penomoran itu, berarti dasar Ibu mengatakan 69 dengan 96 itu dari mana? Iya, baik. Sebenarnya bangkitan Nabi itu memberikan petunjuk kepada para sahabat. Ini letakkan begini. Lalu orang kemudian tinggal menghitungnya saja. Gitu aja kalau lihat yang ada di Birmingham, memang tidak ada penomoran, tapi hanya diberi titik 2 jarak antara satu ayat atau titik 3. Pokoknya ada tanda yang membedakan antara ayat satu dengan lainnya. Lalu oleh penerus tinggal diberi penomoran. Jadi itu suatu clue, suatu petunjuk dari baginda Nabi SAW untuk tetap saja seperti itu posisinya, jangan dirubah. Berarti tinggal memberikan penomoran kayak gitu. Adapun bagaimana mungkin hal itu bisa pas? Itu kan ratusan ayat tuh. Contohnya ini aja 83 nih Yasin ini ya. Kemudian kalau yang lainnya itu sampai beratus, kayak Al-Baqarah itu 286 ayat. Itu kan panjang. Jadi pertanyaannya mudah dijawab karena setiap mereka sholat berjamaah dengan baginda Rasul SAW, ayat-ayat itu dilafazkan. Jadi imam, ya kalau sekarang sih kami ini
diskon banget. Kalau zaman dulu mereka membaca ayat itu, surat Al-Baqarah itu ditambah dengan surat Al-A'raf. Itu baru 1 rakaat. Kemudian rakaat kedua surat yang lain lagi. Jadi bisa 500 ayat satu berdiri aja. Jadi saking seperti itu. Kalau sekarang orang kan carinya yang singkat karena kegiatan sudah makin banyak. Paling dibaca surat itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu Esa, dia tempat bergantung, the Savior, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan ialah dan tidak ada satupun yang menyerupai dirinya. Itu kan yang pendek ya, sering potong kompas. Mungkin pengaruh zaman sehingga tidak dibaca seperti itu, atau bisa jadi kalau zaman dulu kan Qurannya ditulis oleh sahabat terpisah-pisah di zaman Nabi masih hidup atas perintah baginda Nabi SAW. Jadi sahabat itu, sekretaris baginda Nabi Zaid bin Thabit menuliskan. Lalu ada sahabat lain menuliskan. Kemudian oleh khalifah, ini sekali lagi tentu ada saksi. Saking saksinya malah melakukan bersama-sama dengan baginda Nabi SAW, mendengarkan bacaan Qur'annya, lalu ikut amin. Kemudian mereka melakukannya di sholat-sholat sunat. Kalau yang sholat wajib, baginda Nabi yang menjadi imam. Sholat sunat mereka mengikuti seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ketika sudah dilakukan, itu tadi yang kata abang tadi. Iya, kalau ayat menurut 1 dengan lainnya itu cuma dikasih kode .2 atau .3 Bu, atau hiasan gitu aja. ya aku mau tanya sama Ibu nih. Menurut Ibu, Aja, monggo. pandangan Ibu tentang baginda itu, apakah bisa baca atau memang tidak bisa baca? Oh iya, beliau itu memang tidak bisa membaca. Karena memang ada dalam ayat dalam Al-Quran, beliau adalah Rasul yang ummi. Ummi itu tidak bisa membaca. Tapi ketika beliau menerima wahyu, disuruh baca, beliau kesulitan, lalu atas energi ilahiyah yang membuat beliau bisa membaca, tapi hanya khusus yang disuruh malaikat Jibril untuk baca saja. Giliran suruh baca yang lain, berkerut-kerut kepalanya nggak keluar juga itu suara beliau untuk apa itu, nggak bisa. Nah gitu. Karena Jadi aku artinya, kadang gini, aku berpikir gini karena bukan ya, mangga kan. apa ada sesuatu yang saya berpikir lah ini pemikiran saya. Mungkin. Baginda Nabi bisa hafal 1 kitab, tapi kalau baginda Nabi nggak bisa hafal hanya 26 huruf. Saya kadang jadi bertanya-tanya. Kan iya, baru gitu, iya, aku berpikir gitu. Kenapa? Karena kan gini, masa bisa hafal 1 kitab tapi nggak hafal berapa huruf? Menurut saya ada sesuatu yang menjadi tanda-tanya besar. Yang pertama, yang kedua, bagaimana baginda Nabi bisa memvalidasi ayat-ayat itu ketika ditulis kalau memang dia tidak bisa membaca. Karena kan ketika orang menuliskan, kayak saya kan seorang guru, ketika saya dikte sama anak-anak, kan kadang juga saya harus koreksi juga yang ditulis mereka. Betul enggak? Bahkan kadang mereka tanya apa. Jadi menurut aku itu ada banyak sebenarnya pertanyaan contoh lagi kan. Karena aku sih gini, baca sih banyak tahu data, cuman saya agak sungkan untuk bahas-bahas itu di malam hari ini. Itu aja. Nah sebaiknya aku tertarik tadi yang itu aja. Lam yalid lam yulad itu ya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Menurut saya ini kalimat yang sangat bagus. Karena di dalam iman Kristen juga nggak pernah Allah beranak. Iya. Nggak pernah Allah beranak. Dan Allah kami juga tidak diperanakkan. Kenapa? Karena di dalam iman Kristen, Yesus anak Allah itu adalah sebuah sebutan dan gelar. Tadi di awal pembicaraan, ibu ini anak mana kan gitu tadi kan? Ibu jawab kan aku anak Sunda, orang Sunda kan gitu kan? Pertanyaannya, apakah Sunda pernah melahirkan ibu kan tidak? Apakah Jawa Barat melahirkan ibu tidak? Terus ketika ibu mengklaim dirinya anak Sunda, orang Sunda atau anak Jawa Barat, itu kan menunjukkan anak Manado. Nah, itu kan menunjukkan asal usul ibu kan.
Jadi iya, di dalam iman Kristen juga kami mengakui bahwa Yesus anak Allah, menunjukkan bahwa Yesus itu datang dari Allah. Dan Yesus sendiri kan mengakui, aku datang dan keluar dari Bapa. Aku datang dan keluar dari Bapa. Itu dikatakan oleh Yesus. Jadi di dalam iman Kristen tidak pernah memahami bahwa Yesus anak Allah dalam makna biologis, tetapi itu dalam makna teologis. Mengapa Yesus disebut anak tunggal Allah? Karena di dalam iman Kristen Alkitab, satu-satunya manusia yang datang dan keluar dari Allah, yaitu Yesus sendiri, maka disebut anak tunggal. Dan Allah sendiri kan membuat konfirmasi, menyatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan Yesus juga mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapakku. Jadi pengakuan itu membuktikan bahwa Yesus anak Allah tidak berbicara bahwa Allah kawin dengan Maria. Bukan, tetapi bahwa Yesus adalah firman yang keluar dari Allah, diturunkan ke dunia melalui perawan Maria dalam keadaan sempurna, suci, kudus, dan mulia. Jadi sebenarnya apa yang Ibu baca tadi itu sangat tepat dengan iman Kristen. Jadi ayat itu, ayat itu tidak ditujukan kepada orang Kristen. Barangkali itu ditujukan kepada sekte-sekte atau bidat-bidat yang ada di sekitaran Mekah dan Madinah waktu itu. Karena waktu itu dalam catatan sejarah kan contoh seperti Waraka bin Naufal kan, yang namanya Khadijah itu kan seorang Nestorian. Dia seorang pendeta Nestorian, dan data sejarah nanti Ibu bisa cek. Nestorian ini kan salah satu bidat, artinya ajaran yang melenceng dari orang Kristen, dari Yesus, dari para rasul, dari gereja. Itu Nestorian, itu bidat. Barangkali itu yang dimaksud. Makanya kadang saya mengatakan apa yang dituduhkan Quran tentang kekristenan itu sesuatu hal yang tidak tepat. Tetapi itu lebih tepat dialamatkan kepada sekte-sekte, ajaran-ajaran palsu yang memang ada di Jazirah Arab. Saya bisa pernah belajar sejarah itu. Ada juga ada sekte Ebionit, ada sekte Nestorian di situ. Nah, itu. Ya, sampai mereka mempunyai 360 berhala di dalam Ka'bah, karena tiap tahun tiap hari itu satu berhala. Jadi kalau satu tahun berarti 360 gitu loh. Jadi diganti kayak begitu. Jadi tiap hari itu beda Tuhan yang akan disembah. Ada kedua ganti lagi sampai jumlahnya 360. Kalau yang Ibu sampaikan itu bukan Nestorian dan bukan Ebionit, tapi itu lebih tepatnya itu agama pagan yang ada di tanah Arab. Ya, karena kan sebelum Islam kan sebenarnya agama Yahudi sudah ada, agama Kristen juga sudah ada, termasuk para bidat juga, aliran sesat yang melenceng dari kekristenan juga sudah ada di sana. Ya bisa jadi ya itu dialamatkan kepada mereka. Kemudian ya kalau memang ternyata sebetulnya terpulang kepada yang membacanya. Artinya kenapa begitu? Ya kalau yang membacanya ternyata bukanlah orang yang melakukan bidat, maka terhindarlah dari ayat ini, kan gitu. Sebetulnya gampang saja. Kalau saya cenderung ambil jalan yang aman saja. Kalau memang teman-teman dari kekristenan, teman-teman Nasoro itu atau Nasrani itu bukanlah termasuk orang yang demikian, maka bukan menjadi tujuan dari ayat ini. Karena memang sejarahnya orang-orang zaman itu banyak sekali yang melakukan bid'ah atau bidat ya, bid'ah dan mensekutukan Tuhan sehingga berubah yang akan mereka sembah itu. Berubah sampai 360-an bentuk-bentuk Tuhan yang disembahnya. Jelas sekali memang agama pagan. Tapi memang di hampir di seluruh jazirah, tiap-tiap benua pada saat itu mempunyai tradisi-tradisi yang bertuhankan kepada banyak penyembahan.
gitu kan, baik dari Mesir, baik dari persekitaran Romawi sendiri. Ya, seperti itulah Babilonia. Kemudian Boleh saya tanggapi bentar Bu, biar nggak Jadi kalau oh, menurut aku Erben, jadi Allah yang mengatakan tidak beranak dan diperanakkan itu sebetulnya tertuju kepada Isa. Karena dalam Quran dikatakan Isa adalah anak Allah. Sama Yahudi apa mengatakan anak Allahnya orang Yahudi siapa? Ezra, Bukan Ezra. Ezra ya? iya, Uzair. Dalam Quran Uzair. Uzair. Nah, Ya, kalau itu. bahasa hariannya Ezra. Jadi Uzair itu dikatakan anak Allah, Isa dikatakan anak Allah. Jadi kata-kata yang Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan itu tertuju kedua ini, Yahudi dan Nasrani. Itu bukan dari ajaran lain. Tapi sebentar ya, aku pamit dulu Bu ya. Ini udah melampaui batas waktunya nih. Nanti aku dijewer sama istri. Oke. Aku juga mau pamit besok kerja pagi. Udah Besok lagi mungkin kita bisa diskusi Bu. Baik-baik. Ini Iyalah kalau gitu.